malam hari, istri tidur, anak terlelap tidur, tidak ada, hanya sunyi kita dengan Allah. Lagi kita tahajud, tiba-tiba air mata mengalir dari pipi kita. Ingat kematian, ingat dosa yang kita perbuat, ingat kekurangan kita di hadapan Allah. Andai saja itu semua kita bisa rasakan dalam setiap aspek ibadah kita, sungguh kita nikmat, sungguh kita akan betul-betul bisa merasakan maknanya hidup, maknanya tali silaturahmi, maknanya muamalah kepada Allah. لكم بشرى إجابتي والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داعي العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول نزلتم في معاهدنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم فيا أيها الضيوف الرسول سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول أحييكم تحية إسلامية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله فحمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمات ودياجر. الحمد لله الذي أكرمنا بسيدنا محمد. الحمد لله الذي أقام ذكرنا بسيدنا محمد. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة سيدنا محمد. الحمد لله الذي أنعم علينا نعمة الإسلام والإيمان بسيدنا محمد. ثم الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المجمع المبارك ببركة سيدنا محمد. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فقد قال الله عز من قائل وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال عليه الصلاة والسلام ذكر الأنبياء من الإبادة ذكر الصالحين كفارة وذكر الموت صدقة وذكر القبر يقربكم إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله حبيب النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama tentunya yang saya muliakan, yang saya hormati segenap para alim ulama, para kiai, para dewan guru, para asatid, para sesepuh, para aparatur pemerintah, hadirin hadirat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kesemuanya kita senantiasa
dimuliakan Allah di dunia barzah sampai akhirat. Teristimewa saya haturkan salam penghormatan kepada Syekhunal Jami, guru kita bersama, sahibul fadilah wal karamah, Kiai Haji Saifuddin Zuhri, mata'anallah bituli hayatih. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan sehat afiah, panjang umur, dan senantiasa memenangkan perjuangan dakwah syiarnya. Dan mudah-mudahan apa yang beliau cita-citakan untuk menyambung daripada dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengangkat daripada syiar-syiarnya Allah, mudah-mudahan semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini adalah bagian dari yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yu'azzim min sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang menghormati, memuliakan, mengagungkan daripada bagian syiar-syiarnya Allah, maka itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Alhamdulillah, hadirnya kita, duduknya kita tidak lain dan tidak bukan mengharap daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita duduk kecuali ini adalah bukti Allah memberikan taufiknya kepada kita, memberikan rahman rahimnya kepada kita, sehingga alhamdulillah Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat afiah, dan mudah-mudahan Allah satukan hati kita, Allah kukuhkan langkah dan tujuan kita. Allah ghayatuna wa rasulu qudwatuna. Allahu ghayatuna wa rasulu qudwatuna. Slogan kita, Allah adalah tujuan kita semua dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama saya pribadi satu kehormatan karena bisa diberikan kesempatan untuk bermuajah kepada tokoh masyarakat, kepada Bapak Dewan, kepada para alim ulama, para sesepuh, dan mudah-mudahan tali silaturahmi ini memberikan keberkahan yang berdampak kepada masyarakat kita dan negara kita insyaAllah. Dan kita doakan mudah-mudahan negara yang kita cintai, Republik Indonesia, dijadikan negara baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Alhamdulillah, kita telah sama keluar dari bulan yang mulia, yaitu bulan yang sama kita ketahui adalah bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkannya seorang manusia yang sangat mulia, yang kalau tidak ada bulan Rabiul Awal, dengan kata lain tidak ada sabab lahirnya seorang manusia yang mulia, maka tidak ada bulan Ramadan, tidak ada haul, tidak ada maulid, tidak ada Isra Mi'raj, tidak ada Lailatul Qadar, tidak ada nuzulul Quran. Semua manba'nya, sumbernya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita perlu bangga, kebanggaan yang menjadikan kita makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Ini tidak main-main. Sebaik-baiknya umat, ini tidak main-main. Ini Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pujian kepada kita. Kuntum khairu ummatin. Walaupun dalam faktanya mungkin dengan kerendahan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada baginda Rasulullah SAW, masih jauh bukti kita untuk memberikan persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Dengan kata lain, tidak, kita masih jauh mungkin dari kata menjadi seorang mukmin sejati yang mampu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah, berikut menghidupkan sunnah syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidaklah Allah kumpulkan kita, tidaklah Allah dudukan kita di acara-acara seperti ini. Di situ artinya Allah menyiapkan kebaikan buat kita. Allah menyiapkan semua kebaikan buat kita. Maka ikhwani rahimakumullah, tidak ada yang lebih baik dalam hati ini, judulnya jangan ada dusta di antara kita. Karena duduknya kita
di tempat yang mulia seperti ini sungguh disaksikan oleh ribuan malaikat. Dan di ini adalah undangan para aulia, undangan para salihin. Terkhusus di hadapan kita ada sebuah makam, makam yang mulia, makam seorang walinya Allah Subhanahu wa taala, makam seorang saleh yang takwa kepada Allah, yang imannya sudah teruji keimanannya di muka bumi. Maka kita sebagai seorang hamba yang senantiasa berharap daripada hidayah dari Allah, marilah kita semua menyatukan niat kita lillahi ta'ala wa li rasulih. Tidak ada niat kita yang lain kecuali mengharap ridha Allah dan mengharapkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di kesempatan yang indah ini sungguh saya belum pantas untuk memberikan satu materi, namun imtithalul amr, memenuhi perintah guru, mudah-mudahan saya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita semua yang hadir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup itu adalah titipan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian kira aku ciptakan kalian sia-sia, tidak ada tujuannya? Allah ghayatuna, tujuan kita Allah Subhanahu wa taala, wa rasul qudwatuna, dan Nabi Muhammad SAW menjadi adalah panutan, uswah kita. Oleh karenanya dikatakan, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa inna ilaikum la turja'un. Kalian kira kalian aku ciptakan sia-sia? Tidak. Kalian adalah orang-orang yang dititipkan untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kaum jin maupun manusia, semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Siapapun kita, apapun profesi kita, selama kita hambanya Allah, selama kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini amanat ilahi yang ada disematkan kepada setiap individu muslim dan muslimah. Tidak aku dan kalian, semua kita mendapatkan amanat ilahi. Tidaklah kita sampai kepada tujuan kita, pintu akhirat kita, yaitu kematian. Mudah-mudahan sisa daripada umur hidup ini betul-betul dihiasi ketakwaan, betul-betul dihiasi iman, betul-betul dihiasi takut khasyah Rabbah, agar kita sampai kepada Allah, sehingga kita menutup ajal kita di dunia dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali kalian betul-betul mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya malam hari ini betul-betul kita mendapatkan semua apa yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan zikrul anbiya minal ibadah. Mengingat-ingat para nabi-nabi bagian dari ibadah, karena itu akan menimbulkan ghirah, menimbulkan himmah, menimbulkan ketaatan, menimbulkan semangat untuk ibadah kepada Allah, karena mereka adalah orang-orang makhluk-makhluk yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntun kita sampai kepada Allah. Maka malam hari ini kita menyebut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan selanjutnya apa? Wa dzikrus salihin kafarah, dan mengingat-ingat para kaum saleh, para awliya, orang-orang yang sudah teruji keimanan. Ini adalah bagian yang dapat menyebabkan dosa kita dileburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wa dzikrul qabra yuqarribukum ilal jannah. Dan mengingat kematian atau mengingat kuburan adalah dapat mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah malam hari ini malam yang mulia, malam yang Allah kucurkan rahmatnya kepada kita, malam yang Allah kucurkan maghfirahnya kepada kita, malam yang Allah kucurkan maghfirahnya kepada kita,
maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muhawwilal ahwal, wahai zat yang membolak-balikan keadaan, jangan kau pulangkan kami terkecuali kau telah jadikan kami istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tidak ada kekuatan maupun upaya dan daya kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha, dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan hidayah dan sebalik yang menghinakan bagi yang Ia kehendaki. Nah, kita duduk di sini bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita saksikan ini adalah sebuah kuburan yang hak, yang akan kita datangi, yang akan menjadi pintu daripada akhirat. Dikatakan al-maut awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kematian adalah skema atau satu pintu akhirat yang pertama. Oleh karenanya mudah-mudahan kita melihat apa yang kita lihat ini menjadikan kita rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita betul-betul bisa mengasah daripada batin kita. Nah, mengasah batin kita bukan tidak duduk di majelis ilmu. Mengasah batin kita yang paling efektif adalah yang pertama yang dikatakan para aulia, para salihin, para alim ulama, untuk kita bisa merasakan gimana rasanya lazatul ibadah, bagaimana merasakan khusyuk dalam solat, bagaimana bisa merasakan setiap aspek ibadah kita, bisa merasakan nikmat betul. Kadang-kadang aja dapat kita. Kadang kalau lagi nikmat nih baca Quran sampai enggak terasa air mata mengalir. Kadang kalau lagi nikmat ibadah di malam hari, istri tidur, anak terlelap tidur, tidak ada, hanya sunyi kita dengan Allah. Lagi kita tahajud, tiba-tiba air mata mengalir dari pipi kita. Ingat kematian, ingat dosa yang kita perbuat, ingat kekurangan kita di hadapan Allah. Andai saja itu semua kita bisa rasakan dalam setiap aspek ibadah kita, sungguh kita nikmat, sungguh kita akan betul-betul bisa merasakan maknanya hidup, maknanya tali silaturahmi, maknanya muamalah kepada Allah. Nah, ini semua pintunya apa? Taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah Sayyidina Abbas radhiyallahu an ditanya sama sekelompok orang, wahai Sayyidina Abbas, kami mau tanya akan 3 hal saja. Yang pertama, ayu amalin afdal. Kalau amal ibadah apa sih yang paling afdal? As-su'alu tsani, ayu yaumin afdal. Kalau hari apa yang bagus? Wa su'alu tsalis, pertanyaan yang ketiga, ayu syahrin afdal. Kalau bulan apa? Kata Sayyidina Abbas, beliau adalah sahabat, paman Rasulullah, sekaligus marja'iyah, menjadi referensi rujukan para sahabat untuk bertanya tentang ilmu agama, bertanya tentang syariat Islam. Karena beliau didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fid din, Allahumma ta'wilhu fid din. Karena didoakan Rasulullah sehingga dia mendapatkan kealiman, kefagihan. Singkat cerita, karena pertanyaan mungkin menurut Sayyidina Abbas ringan, dijawab dengan tegas dan lugas. Beliau katakan, jika kalian bertanya ayu amalin afdal, Sayyidina Abbas mengatakan, tentu pertanyaannya, jawabannya, amalan-amalan apa yang paling afdal? Amalan yang disabdakan oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Amalan yang paling afdal as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Ngomong gampang ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ngomong gampang. Saya mujarrad naqlul kalam. Saya hanya sekedar menyampaikan saja. Lastu ahlah. Saya bukan ahlinya. Tapi berharap insyaAllah mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwani, tidak ada panggilan yang paling urgent, tidak ada panggilan yang paling penting kecuali panggilan azan. Panggilan azan, panggilan Allah. Apabila azan berkumandang, jangan disia-siakan.
Kalau mau kita meninggalnya husnul khatimah, kalau kita mau meninggalnya damai, kalau kita mau meninggalnya tentram, kalau semua apa yang kita kerjakan selama hidup, kata Nabi, innal a'mala bi khawatimiha, sungguhnya amal ibadah dilihat ujungnya nanti. Kalau ujungnya baik maka baik kesononya, kalau ujungnya buruk maka kesononya lebih buruk. Na'udzubillah waliyadzubillah. Maka ini semua adalah gerbangnya taubat yang kedua. Kalau ada azan berkumandang, itu bukan panggilan muadzin, panggilan Allah Subhanahu wa taala. Langsung segera kita salat, langsung segera kita mengambil saf pertama. Terus dilatih begitu. Itu kalau kita bisa lakukan ya ikhwani, sungguh tidak ada kemuliaan yang paling indah kecuali kita bisa memenuhi panggilan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dikedepankan selalu nomor satu. Nah, ini berat, wallahi berat ya ikhwani, sungguh berat. Tapi lagi-lagi kalau tidak ada i'tiraf kita kepada Allah, pengakuan kita kepada Allah, Allah nggak akan kasih hidayah. Masalahnya adalah selama ini kita minta doanya, doa-doa yang Allah sebenarnya nggak pengen dengar itu. Paham maksudnya? Minta mobil, minta rumah, minta ini dan itu, padahal Allah pengen dengar dari kita. Ya Allah, salat kita sulit. Ya Allah, kekurangan saya di sini dan di situ. Itu yang Allah ingin dengar dari kita. I'tiraf, ngaku kita kekurangan kita di hadapan Allah. Karena Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, pengarang daripada Ratibul Haddad, beliau katakan apa? Al-i'tiraf afdalu min al-ittisaf. Ngaku kepada Allah atas segala kekurangan kita jauh lebih afdal ketimbang kita zikir. Ini yang ngomong aulia, bukan saya. Jadi maaf, jangan dikomplain saya. Yang ngomong aulia, kenapa? Saya kasih contoh saja. Saya kasih contoh dunianya saja. Saya sama si Fulan, kalau ketemu ini, saya puji beliau di depan beliau. Anda begini, begitu, Anda Masya Allah, dan seterusnya. Saya puji beliau di depan beliau. Tapi tak kala beliau jauh dari saya katakan beliau sebenarnya seperti sifatnya begitu dan begitu dan begitu. Buruk sifatnya. Saya jelek-jelekin itu orang. Kira-kira kalau beliau tahu sakit hati enggak? Sakit. Na'udzubillah. Lah bagaimana Tuhan kita? Wa huwa ya'lamu ma fis sudur. Ialah zat yang Maha mengetahui dari setiap kecilnya yang ada di hati kita. Jadi kata Allah, ketimbang kamu muji-muji saya, subhanallah, maha suci Allah, ya Allah begini dan begitu, ngaku dong tong, ngaku dong neng, ngaku ngapa sih? Nah, yang tahu kekurangan kita bukan guru kita, bukan istri dan suami kita, bahkan bukan siapa-siapa. Yang tahu kekurangan kita diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita beranikan diri kita, taubat kepada Allah, mengakui kekurangan kita selama ini di mana. Itu yang terpenting. Makanya kata Sayyidina Abbas, amalan yang paling afdal adalah amalan yang bisa sholat tepat pada waktunya. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan buat kita. Itu kata Nabi Muhammad SAW, kata Sayyidina Abbas. Dan yang pertanyaan yang kedua, ayu amalin afdal, ayu yaumin afdal, kalau hari-hari apa yang paling bagus di dalam Islam? Jelas hari yang paling afdal di dalam Islam tidak lain dan tidak bukan hari Jumat. Li'annal jum'ata sayyidul ayyam, karena hari Jumat penghulunya dari sekian hari. Kita disunahkan untuk menghidupkan malam Jumat. Jadi maaf ya, jangan hinakan malam Jumat dengan kata-kata yang merendahkan. Ini sudah sudah terkontaminasi apa bahasanya itu. Ayo kita malam Jumat bunuh Yahudi. Jadi identiknya tuh malam Jumat kumpul dengan istri lah ya akhi. Itu namanya menghina agama kita sendiri ya akhi. Jangan kita istihza. Orang kalau sering istihza kepada agamanya sendiri, dikhawatirkan meninggalnya su'ul khatimah. Nah, ini kebalikan daripada waman yu'adzim min sya'airillah. Nah, kita ini tidak mau seperti itu. Tapi justru malam Jumat hidupkan dengan ibadah, hidupkan dengan tahajud, baca surat Al-Kahfi, baca salawat ke Nabi Muhammad SAW. Besok harinya pun demikian. Ihya Lailatul Jum'ah wa yaumiha, hidupkan malam Jumat dan harinya.
Kesimpulannya hari yang paling afdal di dalam Islam hari Jumat. Pertanyaan yang ketiga, kata Sayyidina Abbas, ayu syahrin afdal, bulan-bulan apa? Ya bulan di dalam Islam tidak lain adalah bulan Ramadan, karena di dalamnya ada nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar, pahala dilipat gandakan, awaluhu rahmah wa awsatuhul maghfirah wa akhiruhu idkhun minan nar. Pertama 10 bulan Ramadan maghfirah dari Allah, ampunan rahmat dari Allah. Pertengahan bulan Ramadan rahmat dari Allah. 10 terakhir adalah pembebasan kita dari ahli neraka. Amin. Ini sesuai apa yang disampaikan, dijawab oleh Sayyidina Abbas. Yang cerita ini siapa? Yang cerita ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Kemudian beliau bilang begini, seandainya pertanyaan tadi ditanyakan kepada seluruh alim ulama, insya Allah jawabannya sama apa yang saya, insya Allah jawabannya sama apa yang Sayyidina Abbas jawab, kecuali saya. Jadi kata Sayyidina Ali, beliau begitu, kalau saya yang ditanya dengan pertanyaan yang sama, saya akan jawab dengan jawaban yang beda. Nah lu diulang pertanyaannya, ayu amalin afdal, amalan-amalan apa yang paling afdal? Betul kata Sayyidina Ali, amalan yang paling afdal salat tepat pada waktunya. Itu tidak salah, karena itu apa yang disabdakan Rasulullah. Tapi hakikatnya amalan yang paling afdal adalah amalan yang diterima sama Allah SWT. Nah, berarti PR kita apapun ibadahnya, besar maupun kecil, kudu ikhlas. Kudu wa ma umiru illa liya'budallah mukhlisin. Udah, itu kata kuncinya di situ. Jadi jangan bohongin diri kita. Hadir ternyata maafin, nggak ada orang sini, nggak ada. Masih ada sesuatu di antara kita. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau katakan apa? La yazalun nas bikhair, la yazalun nas bikhair ma lam yatahasadu. Dunia ini akan baik-baik saja sebenarnya, kata Rasulullah. Dunia ini akan baik-baik saja sebenarnya, malam yatahasadu. Kalau malam yatahasadu, jangan sampai ada yang saling dengki. Kalau udah ada yang saling hasud, saling dengki, saling iri, saling sikut, saling berebut, saling menjatuhkan karakter ini dan seterusnya, halas kacau dunia. Tapi kalau rumah tangga kita baik, masyarakat kita baik, kemudian pesantren kita, instansi kita, semua lapisan masyarakat kita baik, enggak betul-betul ikhlas, ibadahnya ikhlas, muamalahnya sama orang ikhlas, nyapanya ikhlas, ngadoainnya ikhlas, senyumnya ikhlas. Oh, indah dunia udah. Aman dunia. Aman dunia. Tapi kalau kita hanya menjadikan testimoni belaka, hanya kita jadikan sebuah syiar, simbol-simbol pemantas saja, tapi praktek hakikatnya jauh dari kata ingin mengharapkan qabulnya. Makanya kata Sayyidina Ali, lebih afdal qabulnya ketimbang amalnya. Kunu biqabuli laisa bi'amali. Jadi karena amal tersebut dikabulkan oleh Allah ketimbang amal itu sendiri. Jadi kata Sayyidina Ali, amalan yang paling afdal hakikatnya, ya hakikatnya, apapun amalannya, yang paling indah adalah amalan yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan kita insyaallah diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan apa? Kalau saya ditanya hari-hari apa yang paling afdal, betul, di dalam Islam mutlak sudah. Secara zahir, secara kacamata syariat, hari yang paling afdal di dalam Islam hari Jumat. Tapi bagi setiap kita individu muslim, hari yang paling afdal di mana di hari kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itu hari yang paling afdal buat kita. Nah, jangan sampai kita perjalanan kita udah bagus nih, udah bagus, cuma lantaran kita meremehkan secuil ibadah kepada Allah sehingga Allah nggak ridho di situ, kemudian kita ditakdirkan matinya dalam keadaan su'ul khatimah.
Jangan sampai kita meremehkan syiar-syiarnya Allah. Jangan sampai kita meremehkan segala aspek ibadah, kecil apapun. Jangan. Karena kita nggak tahu di situ apakah ada ridho Allah atau sebaliknya. Kita nggak tahu. Kita lillah aja udah. Makanya jangan ada dusta di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, beliau katakan apa? Kalau saya ditanya bulan yang paling afdal, betul bulan Ramadan, betul. Tapi bulan yang paling afdal tidaklah Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya berlalu, terkecuali setiap bulan kita taubat kepada Allah. Nggak susah kok. Ya. Ambil setiap malam Jumat pertama atau malam Jumat terakhir atau bebas mau malam apa saja, karena taubat nggak ada la mughayyad, la tataghayyad bil waqt, nggak berkaitan dengan waktu tertentu. La hur, mutlak, bebas. Anda mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau Jumat, mau Senin dan seterusnya, bebas. Yang penting salat taubat 2 rakaat. Ya Allah deh, sebulan sekali. Kali-kali malaikat datang gitu pas bulan depan, ternyata di bulan tersebut kita udah taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak jadi malaikat ngambil kita di bulan tersebut, bulan depannya lagi. Setiap bulan kita taubat sama Allah. Alhamdulillah. Nah, itulah harapan kita semua. Menghadiri acara maulid, menghadiri acara haul, menghadiri acara zikir untuk mengasah kita punya batin, makin peka kepada Allah Subhanahu wa taala, makin peka kepada saudara kita sesama muslim. Jangan pernah kita kotori hati kita untuk kita saling bermusuhan, saling mengadu domba, saling menjatuhkan. Jangan. Sebenarnya yang kita harapkan adalah antara ulama dan umara dan masyarakat semua bersatu, semua saling menjaga, semua saling mendoakan. Ini kalau betul-betul kita bisa berangkat, jangan mulai dari si fulan, mulai dari diri kita. Jangan pernah si fulan dulu kita tunjukin kepada saya, jangan. Mulailah dari diri kita. Karena kalau kita tunjuk si fulan, hakikatnya kita sedang ditunjuk sama jemari kita 3 jari. Hasibu qabla an tuhasabu. Nah, inilah harapan kita. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Beliau katakan di dalam sebuah sabdanya, dikatakan oleh Rasulullah SAW, awal manba min gulubin nas al musibah hubbud dunya atau kama qala. Pangkal musibah. Kenapa kita tidak bisa cinta kepada Allah? Kenapa kita tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah? 2 hal. Maaf, terlalu banyak dosa yang kita tidak ampunkan kepada Allah. Yang kedua, terlalu besar cinta kita di hati kita, cinta kepada dunia. Nah, ini untuk kita mengeluarkan ini semua, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengikuti jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti jejak para sahabat, para alim ulama, para kiai kita, para habaib kita, semua bersatu, semua bersatu. Jangan mau umat Islam sekarang dipecah belah, jangan mau dibohongin dengan kepentingan-kepentingan dunia, kepentingan-kepentingan politik yang kotor, jangan. Kita umat Islam apapun mereknya, umat Nabi Muhammad SAW. Mau dia NU, mau dia Muhammadiyah, mau dia Ansor, mau dia apapun ormasnya, umat Nabi Muhammad SAW terus bersatu. Jangan sampai berkelompok. Ini menunjukkan kelemahan kita di musuh kita. Jangan kita mau dibohong-bohongin oleh musuh-musuh Islam. Terus bersatu, saling mendoakan, saling menghargai. Hidupkan majlis-majlis seperti ini. Kita berwasilah kepada para aulia, mudah-mudahan dengan wasilah kita kepada aulia ini akan sampai harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang ngaku yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, carilah Allah dengan berbagai perantara. Nah, salah satu perantara yang efektif kita menghidupkan, menggelendot dan bertawasul kepada aulia, para salihin, para ulama kita, para orang-orang yang telah terdahulu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Jangan sampai ada ghil, jangan sampai ada dengki di antara kita dengan orang-orang yang sudah meninggal. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghil. Lagi-lagi ghil, lagi-lagi babnya hati. Lagi-lagi babnya hati. Kenapa? Karena al-madar semua barometernya bukan di pakaian, yang ada zahir saja,
Kelihatannya pakai gamis, pakai jubah, pakai lah. Ada ittiba sunnah saja. Tapi semua al-madar, barometernya al-ghalab. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasal jasadu alla wa hiya al-qalb. Kalau itu bagus, itu dalam daging di dalam jiwanya, bagus semua perilakunya, tutur katanya, pandangannya, pemikirannya dan seterusnya. Sebaliknya pun demikian. Nah, ini harapan kita. Kita doakan guru-guru kita, para alim ulama kita, para tokoh masyarakat kita, umara kita, mudah-mudahan diberkahi semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harapan kita, para santri-santri kita, generasi-generasi kita ke depan menjadi generasi-generasi yang membanggakan bagi umat Islam, membanggakan bagi agama kita dan negara kita, insyaallah. Syubhanal yawm rijalul qad. Hari-hari pemuda hari masa kini akan menjadi pemuda-pemuda masa depan. Kita doakan semua mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita keluar dari tempat yang mulia ini terkecuali Allah berikan, kucurkan rahmat, kucurkan taufik, kucurkan segala hajat kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua yang hadir hajatnya diterima oleh Allah. Yang sakit Allah kasih sembuh, yang jauh Allah dekatkan, yang seret Allah lancarkan. Ya, mudah-mudahan kita dipanggil oleh Allah untuk berangkat ke tanah suci guna menunaikan rukun Islam yang kelima dan berziarah ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah mahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yazillu man walaita wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alaita falakal hamdu ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.